Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudaraku seiman, yang semoga Allah senantiasa memberikan kita semangat, memberikan kita keistiqomahan dalam menuntut ilmu agama, dalam belajar, membuka lembar demi lembar ulasan tentang ilmu-ilmu agama yang dibawakan oleh para ulama. Semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan. Salah satu dari bentuk ingin mengulas, membahas permasalahan yang ada dalam perkara-perkara agama yang akan kita bahas, ya, pada kesempatan di kali ini kita akan membahas satu tema yang sebenarnya adalah pertanyaan, ya, pertanyaan dari salah satu sahabat bias bimbingan Islam, yang mana pertanyaan ini ditujukan kepada kami, yang mana penanya mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau bertanya, izin bertanya Ustadz, bagaimana tata cara sholat ketika mendaki gunung? Apakah kita boleh untuk mengambil keringanan, ya, ketika seorang mendaki gunung? Apakah boleh bagi dirinya untuk mengambil keringanan? Maka kita usahakan untuk menjawab pertanyaan dari Fulan, Mas Fulan ini yang bersangkutan. Kita katakan bahwa jika memang ada sebab-sebab yang dia punya, atau jika memang ada sebab-sebab yang menjadikan seseorang boleh mendapatkan keringanan dalam sholat, maka silahkan, ya, Allah memberikan rukhsah, agama kita memberikan keringanan bagi dia jika memang ada sebab-sebabnya. Dan tentunya sebagaimana yang kita bahas sering atau kita mungkin pernah mendengar dalam bab fikih sholat, keringanan-keringanan yang seorang hamba dapatkan ketika sholat itu ada dua. Yang pertama adalah keringanan untuk mengqashar sholat, ya, yaitu menjadikan sholat yang jumlah rakaatnya 4 rakaat, tapi kemudian diringankan menjadi hanya 2 rakaat. Ini yang namanya mengqashar sholat. Atau juga bentuk kedua, keringanan yang didapatkan oleh seseorang jika ada sebabnya adalah keringanan untuk menjamak sholat, yaitu 2 sholat di waktu yang berbeda, tapi pelaksanaannya digabung di salah satu waktunya, entah di awal waktunya atau di akhir waktunya. Misalnya begini, seorang misalnya akan menjamak antara sholat zuhur dengan sholat asar. Jika memang ada sebabnya, maka silahkan, ya, sholat zuhur, kemudian setelahnya melakukan sholat asar, tapi di waktu saat sholat zuhur. Ini yang kita sebut dengan jamak takdim atau jamak yang dilakukan di depan, yaitu di waktu sholat yang pertama. Atau mungkin juga boleh diakhirkan, yaitu orang melaksanakan sholat zuhur kemudian dilanjut dengan sholat asar, tapi dikerjakannya di waktu sholat asar. Ini yang kita sebut dengan jamak takhir. Nah, seseorang ketika memang punya sebab yang dengannya dia bisa mengqashar sholat, yang dengannya dia bisa menjamak sholat, maka silahkan, ya. Dalam agama kita diberikan rukhsah, diberikan keringanan bagi orang yang mendapati sebab tersebut. Adapun salah satu, ya, dikatakan sebab, salah satu sebab seseorang boleh mendapatkan keringanan, terutama masalah qashar, ya, karena qashar sholat ini sebabnya hanya karena safar, ya, sebabnya hanya karena safar. Dalil bahwa seseorang boleh mengqashar sholat karena safar, Allah sebutkan dalam surat An-Nisa di ayat yang ke-101. Allah mengatakan, wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Allah mengatakan, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa engkau mengqashar salatmu, yaitu yang 4 rakaat menjadi 2. Cuma nanti, ya, dalam pembahasan ulama, mereka berbeda pendapat. Berbeda pendapat dalam sisi berapa sih jarak seseorang bisa dikatakan safar. Yang dengan jarak itu dia boleh mengqashar sholatnya.
Nah, ukurannya berapa? Seorang dikatakan dia safar, dia sebagai musafir, sehingga dengan jarak yang dia tempuh, dia boleh mengqashar sholatnya. Nah, disinilah kemudian para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan bahwa jarak safar itu dikembalikan kepada urf, yaitu dikembalikan kepada kebiasaan ya di suatu kaum atau di satu tempat. Jika urf kebiasaan di tempat itu bahwa jarak pergi dari tempat A sampai tempat B misalnya itu sudah dikatakan safar, maka boleh bagi dia untuk mengqashar. Jadi tidak berpatokan dengan jarak tertentu harus sekian kilo atau sekian kilo, tidak. Tapi yang penting di daerah itu secara urf, secara kebiasaan orang yang safar dari tempat A ke B atau A ke C misalnya dikatakan sebagai safar, maka sebagian ulama mengatakan boleh bagi dia untuk mengqasharnya. Dan pendapat ini ya dinukilkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga Ibnu Al-Qayyim rahimahumallahu taala. Ya, jadi patokannya dikembalikan kepada urf. Walaupun ya nanti ada pendapat yang lainnya. Adapun pendapat mayoritas ulama, pendapat jumhur ulama itu mereka mempersyaratkan safarnya itu seperti safar yang dilakukan sehari semalam. Jadi orang yang safar sehari semalam, yang mana safarnya ini seperti safar yang dilakukan di zaman Nabi dengan kendaraan yang ada di zaman Nabi SAW, terhitung sehari semalam, ya, maka dia baru boleh untuk mengqashar sholatnya. Dan kalau dikonversi ke kilometer, maka sekitar minimal paling tidak 70 km lebih ya atau sampai 80 ke atas. Ini yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah taala. Beliau mengatakan al-masafah allati 'alaiha jumhuru ahli ilmi hiya miqdaru yaumin wa lailah. Kata Syekh Ibn Baz, jarak yang dipegang oleh jumhur ulama, ya, jarak yang dipegang oleh jumhur ulama yang jarak itu dikatakan sebagai safar adalah ukuran perjalanan sehari semalam, yakni miqdar 70 kilo takriban bisayyarah. Kata Syekh bin Baz, yaitu ukuran perjalanan sekitar 70 km. Sekitar 70 km jika misalnya seorang menggunakan mobilnya untuk berkendara. 70 kilo fama fauqa hadza safar yusamma safaran. Jadi orang yang melakukan perjalanan 70 km lebih, menempuh 70 km lebih, maka dan di atas itu ya 70 ke atas, maka baru dikatakan safar. Nukilan dari Syekh bin Baz dikatakan, beliau mengatakan bahwa inilah pendapat mayoritas ulama. Nah, bagi yang berpegang dengan pendapat mayoritas ulama tentang penentuan jarak orang dikatakan safar itu kalau sudah pergi lebih dari 70 kilo atau minimal 70 kilo dari tempat asalnya, baru dia dikatakan safar. Maka kalau kita berpegang dengan pendapat jumhur ulama, kata Syekh bin Baz, berarti Anda yang naik gunung ya, yang mana ketika Anda naik gunung ini jaraknya minimal 70 kilo dari tempat asal ya, atau lebih dari itu, berarti Anda sudah punya sebab untuk mengambil rukhsah, untuk mengambil keringanan dalam sholat. Maka ketika Anda naik gunung, di gunung itu kemudian sudah datang waktu sholat, karena Anda statusnya sebagai musafir, ya jaraknya sudah sekitar 70 kilo atau lebih, maka silahkan bagi Anda untuk mengqashar sholat jika memang sholatnya itu bisa diqashar, yaitu sholat zuhur, asar, ataupun isya. Kemudian kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah SWT, itu tadi sisi keringanan sholat dalam masalah mengqashar. Sisi keringanan yang lain yang bisa didapatkan oleh seseorang adalah menjamak sholat. Adapun menjamak sholat ini sebabnya lebih banyak daripada mengqashar sholat. Mengqashar sholat sebabnya hanya karena safar. Adapun menjamak sholat sebabnya lebih kompleks, ya lebih banyak. Di antaranya disebutkan dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhau'il Kitab wa Sunnah halaman 91-92 bahwa sebab-sebab seorang boleh menjamak sholat adalah pertama karena safar, kedua karena sakit, ya, ketiga karena takut ada musibah gempa misalnya, atau takut karena
terancam nyawanya, ya, perang dan yang semisalnya, atau juga karena turun hujan, ya, atau karena angin kencang, atau sebab-sebab yang lainnya. Jadi sebab menjamak sholat itu lebih banyak daripada mengqasar. Jika Anda tadi yang bertanya mendaki gunung, ya, ketika Anda mendaki gunung dan statusnya juga sebagai musafir karena sudah 70 km lebih dari tempat asal atau lebih dari itu, maka Anda mendapatkan rukhsah qasar plus juga Anda boleh menjamak sholat. Maka Anda yang sedang mendaki gunung, jika mendapati sebab-sebab tadi, sebab mengqasar sholat atau sebab juga menjamak sholat, Anda bisa mengambil rukhsah atau keringanan ketika melaksanakan sholat. Ketika Anda ingin mengerjakan sholat, Anda boleh mengambil rukhsah tersebut dan bisa mengqasarnya, juga bisa pula menjamaknya dengan sholat yang lain. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Fa jazakumullahu khairan katsira.